Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verina Putri Sujono dengan NIM 210605 110129 akan membawakan materi mengenai makrifat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dalam mata kuliah Teosofi dengan dosen pengampu Bapak Kifah Aha Putra. Sehingga jika terdapat kesalahan dalam video ini, mohon dimaklumi. Pengertian dari makrifat. Makrifat merupakan salah satu aspek dari kajian disiplin ilmu tasawuf yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau sunnah yang tercermin dalam praktek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makrifat berasal dari kata arafa yu'rifu irfan, yang berarti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Ma'rifat menurut substansi Al-Quran memiliki maksud sebagai pengenalan yang baik serta mendalam, berdasarkan pengetahuan yang menyeluruh dan rinci, sebagai buah dari hubungan yang sangat dekat dan baik. Salah satu perbedaan antara ma'rifat dengan jenis pengetahuan yang lain adalah cara memperolehnya. Jenis pengetahuan biasa diperoleh melalui usaha keras, seperti belajar, merenung, dan berpikir keras melalui cara-cara berpikir yang logis. Jadi, manusia benar-benar berusaha dengan segenap kemampuannya untuk memperoleh ilmu. Sedangkan menurut Al-Ghazali, ma'rifat ialah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengetahui segala peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Ma'rifat inilah setinggi-tingginya tingkat yang dapat dicapai oleh seorang sufi. Dan pengetahuan yang diperoleh dari ma'rifat lebih tinggi mutunya dari pengetahuan yang diperoleh dengan akal. Ma'rifat tidak bisa sepenuhnya diusahakan manusia. Pada tahap akhir, semuanya tergantung pada kemurahan Tuhan. Manusia hanya bisa melakukan persiapan dengan cara membersihkan diri dari segala dosa dan penyakit-penyakit jiwa atau akhlak yang tercela. Menurut Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, apabila seorang hamba mencapai tahapan makrifat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pikiran-pikirannya sebagai sarana ilham, dan ia menjaga batinnya agar tidak muncul pikiran-pikiran kepada selainnya. Menurut pengalaman para sufi, salah satu tanda makrifat adalah tercapainya rasa ketentraman dalam hati. Semakin orang bertambah makrifat, maka semakin bertambah ketentramannya. Sehingga apa yang diketahui dari pengalaman itu membuahkan manfaat berupa ketenangan batin. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam pandangan Harun Nasution, ma'rifat berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat memandang Tuhan. Hal itu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang arif adalah bangga dalam kepapaannya, dalam artian kesengsaraan atau ujian. Apabila disebut nama Allah, dia bangga. Apabila disebut nama dirinya, dia merasa miskin. Yang kedua, jika mata yang terdapat dalam hati terbuka, mata kepalanya akan tertutup. Dan saat itu, yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'rifat merupakan cermin. Jika seorang arif melihat ke cermin, maka yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, semua yang dilihat orang arif, baik waktu tidur maupun saat terjaga, hanyalah Allah. Yang kelima, seandainya ma'rifat berupa bentuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati, karena tak tahan melihat betapa luar biasa cantik serta indahnya,
dan semua cahaya akan dikalahkan dengan cahaya keindahan yang sangat gemilang. Yang kedua adalah cara mencapai ma'rifat. Meneliti dan mengenali diri sendiri merupakan kunci rahasia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Yang artinya, barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Langkah pertama untuk mengenal diri sendiri ialah mengetahui terlebih dahulu bahwa diri ini tersusun dari bentuk lahir yang disebut badan dan batin yang disebut kolbu. Dalam hal ini, kata kolbu bukan merupakan segumpal daging yang berada di sebelah kiri badan, tetapi ia adalah ruh yang bersifat halus dan gaib yang turun ke dunia untuk melakukan tugas dan kelak akan kembali ke tempat asalnya. Kolbu merupakan alat terpenting untuk menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib sebagai puncak penghayatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menulis sebagai berikut. Kemuliaan dan kelebihan manusia mengatasi segala jenis makhluk adalah kesiapannya untuk ma'rifat kepada Allah, yang di dunia merupakan keindahan, kesempurnaan, dan kebahagiaannya, dan di akhirat merupakan harta, kebahagiaan, dan simpanannya. Adapun alat untuk mencapai penghayatan makrifat adalah kolbu, bukan yang lainnya. Maka hati itulah yang alim, yang mengetahui terhadap Allah, bertakorup, beribadah kepada Allah, beramal untuk Allah, berusaha menuju Allah, dan hati pula yang membuka tabir untuk menghayati alam gaib yang berada di sisi Allah. Adapun anggota badan adalah kodamnya dan alat yang dipergunakan hati, laksana sang raja memerintah terhadap hamba atau kodamnya. Hati ini akan diterima Allah apabila bersih dari selain Allah, dan hati akan terhijab dari Allah bila diisi dengan selain Allah. Maka hati itu disuruh mencari Allah, bertakorup, taat, dan hati pula yang diperintah untuk beribadah. Sebaliknya, tidak akan sampai kepada Allah dan celaka bila hatinya kotor dan tersesat. Adapun gerak ibadah, semua anggota adalah pancaran hatinya. Itulah hati. Bila manusia mengenalnya, ia akan mengenal dirinya sendiri. Dan bila mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Makrifat datang melalui sebuah proses yang panjang, yakni dengan melakukan proses melatih diri dalam hidup keruhanian, riyadhah, dan memerangi hawa nafsu, mujahadah. Oleh karena itu, salah satu cara efektif menyingkap hijab rohani, yakni dengan jalan menghindari segala bibit penyakit hati tersebut, bersungguh-sungguh memerangi ego kemanusiaan, melangkahi hal-hal yang dianggap sebagai manusiawi menuju yang ilahi, membuang jauh-jauh segala bentuk ketergantungan terhadap makhluk, keserakahan fisik, dan membenamkan diri dalam takorup ilallah. Proses kolbu untuk dapat sampai pada kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala erat kaitannya dengan konsep tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli yaitu mengosongkan dan membersihkan diri dari sifat-sifat keduniawian yang tercela. Tahalli yaitu mengisi kembali dan menghias jiwa dengan jalan membiasakan diri dengan sifat, sikap, dan berbagai perbuatan baik. Tajalli yaitu lenyapnya sifat-sifat kemanusiaan yang digantikan dengan sifat-sifat ketuhanan. Bab yang ketiga adalah jenjang makrifat. Zu al-Nun al-Misri membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 macam, yaitu ma'rifat at-tauhid, ma'rifat al-burhan wa al-istidlal, dan ma'rifat hakiki. Ma'rifat yang pertama adalah ma'rifat at-tauhid, sebagai ma'rifatnya orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Ma'rifat jenis inilah
yang pada umumnya dimiliki oleh orang Muslim. Orang awam mempunyai sifat lekas percaya dan menurut, mudah mempercayai kabar berita yang dibawa oleh orang yang dipercayainya dengan tanpa dipikirkan secara mendalam. Yang kedua ialah makrifat al-burhan wa al-istidlal, yang merupakan ma'rifatnya mutakallimin dan filsuf dalam metode akal budi, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran dan pembuktian akal. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Ma'rifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang khas. Golongan ini memiliki ketajaman intelektual sehingga akan meneliti, memeriksa, membandingkan dengan segenap kekuatan akalnya. Jenjang yang ketiga adalah ma'rifat hakiki, yang merupakan ma'rifat waliullah, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan keesaannya. Diperoleh melalui hati nuraninya. Ma'rifat jenis ketiga inilah yang tertinggi, karena ma'rifat ini diperoleh tidak hanya melalui belajar, usaha, dan pembuktian, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali memberikan contoh 3 jenjang makrifat sebagai berikut. Seorang awam, seandainya dia mendapat pemberitahuan dari yang dipercayainya bahwa di dalam sebuah rumah ada seseorang, maka dia akan membenarkannya dengan tidak sedikit pun terbersit dalam benaknya untuk menyelidiki. Sedang seorang teolog atau filsuf dalam hal ini bagaikan seseorang yang mendengar omongan seseorang di dalam rumah tersebut, lalu dijadikan bukti bahwa ada orang di dalam rumah itu. Sementara seorang sufi, seperti halnya seorang yang masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat orang yang di dalamnya secara langsung. Penyaksian inilah pengetahuan yang hakiki. Bab yang keempat ialah tokoh makrifat. Tokoh yang pertama adalah Zu al-Nun al-Misri. Zu al-Nun al-Misri berhasil memperkenalkan corak baru tentang makrifat dalam bidang sufisme Islam. Ia membedakan antara makrifat sufiyah dengan makrifat aqliyah. Makrifat sufiyah menggunakan pendekatan qalbu yang biasanya digunakan para sufi. Sedangkan ma'rifat aqliyah menggunakan pendekatan akal yang biasa digunakan para teolog. Pandangan-pandangan Zu al-Nun tentang ma'rifat pada mulanya sulit diterima oleh kalangan teolog, sehingga ia dianggap sebagai seorang zindik dan kemudian ditangkap oleh khalifah, tetapi akhirnya dibebaskan. Tokoh yang kedua adalah Jalal ad-Din ar-Rumi. Konsepsi Rumi tentang pengetahuan sejati atau ma'rifat dimulai dari fakta bahwa Tuhan mengajar Adam semua nama. Nama-nama ini merupakan prototipe semua pengetahuan sejati dan langsung berasal dari Tuhan. Menurut Rumi, kebijaksanaan Tuhan menciptakan dunia agar segala hal yang ada dalam pengetahuannya terungkap. Demikianlah tugas fundamental manusia untuk memahami seluruh kebenaran sejati yang tersembunyi di balik pikiran manusia melalui pemahaman dunia. Pencapaian pengetahuan sejati itu bagaimanapun tidaklah mudah. Pengetahuan tersebut tidak bisa diperoleh hanya melalui proses intelektual ataupun olah mental. Ia bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan kemurahan Tuhan. Tokoh yang ketiga ialah Ibnu Taimiyah. Dalam menjelaskan ma'rifat, Ibnu Taimiyah membaginya menjadi 3 tingkatan. Antara lain, yang pertama ialah tingkat ilmu al-yaqin, yang diperoleh melalui berita atau penalaran, dan diumpamakan seperti orang yang mendengar tentang manisnya madu berdasarkan informasi orang lain. Yang kedua ialah tingkat ainul yaqin,
yang diperoleh melalui penyaksian dan diumpamakan seperti orang yang mengetahui manisnya madu berdasarkan hasil dari penglihatan serta analisisnya. Tingkatan yang ketiga ialah tingkatan hakul yakin, yang diperoleh dengan mengambil pelajaran langsung, al-i'tibar, dan diumpamakan seperti orang yang mengetahui manisnya madu secara langsung. Tingkatan terakhir merupakan yang paling tinggi nilainya dan diperoleh oleh ahlul al-ma'rifah. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah juga menerima pengalaman ma'rifat sebagai ilmu mukasyafah yang dikategorikan pada sesuatu hal yang luar biasa atau khariqul al-'adah dalam wujud pengetahuan. Dia mengingatkan ada 3 macam mukasyafah. Yang pertama ialah mukasyafah dalam pengertian pengetahuan atau kekuatan yang datang dari malaikat atau Tuhan. Mukasyafah al-malaikat wa ar-Rahman. Yang kedua, mukasyafah dalam pengertian pengetahuan yang datang dari bisikan jiwa atau mukasyafah an-nafs. Yang ketiga, mukasyafah dalam pengertian pengetahuan dari bisikan setan. Mukasyafah al-syaitan. Atas dasar ketiga kategori mukasyafah itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, boleh jadi suatu pengetahuan yang diperoleh seseorang dan dianggap sebagai ilham bukan datang dari Allah, tetapi dari bisikan jiwanya atau bahkan dari setan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menentukan suatu kebenaran. Karena itu, kebenaran dalam urusan agama tidak dapat didasarkan pada pengetahuan ilham, tetapi harus merujuk pada dalil-dalil naqli, Al-Quran dan hadis, sedangkan kebenaran dalam urusan duniawi harus didasarkan pada bukti-bukti empirik yang relevan. Bab terakhir mengenai makrifat ialah dalil makrifat. Dalil makrifat pada Al-Quran ada 2, yaitu yang pertama pada surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dalil yang kedua terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Baiklah, sekian penjelasan mengenai bab ma'rifat dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.